Assalamualaikum Sobat Akuarium. Jumpa kembali bersama channel YouTube kesayangan Anda, Karang Akuatik. Pada kesempatan tayangan tema video kali ini, Mimin akan membahas tentang seni menciptakan keindahan bawah air dalam akuarium. Sebelum kita lanjut menonton tayangan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk support dan dukungan Anda terhadap channel ini. Terima kasih. Aquascape adalah seni merancang dan mengatur landscape bawah air di dalam akuarium. Aktivitas ini menggabungkan elemen seni dan ilmu pengetahuan untuk menciptakan tampilan yang estetis dan fungsional. Aquascape tidak hanya menitik beratkan pada estetika, tetapi juga pada keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas secara rinci tentang aquascape, mulai dari sejarah, jenis-jenis, teknik dasar, hingga tips dan trik untuk menciptakan aquascape yang menakjubkan. Sejarah aquascape memiliki sejarah yang panjang. Dimulai dari Jepang pada awal abad ke-20 dengan munculnya teknik yang dikenal sebagai natur aquarium oleh Takashi Amano. Amano ialah seorang fotografer dan akuaris. Dia memperkenalkan konsep aquascape yang meniru keindahan alam di dunia bawah air. Gaya aquascape yang diperkenalkan Amano ini menggabungkan elemen-elemen alam, seperti batu, kayu, dan tanaman air untuk menciptakan landscape yang harmonis dan seimbang. Sejak saat itu, aquascape berkembang pesat dan menyebar ke seluruh dunia, dengan berbagai gaya dan teknik yang berbeda. Jenis-jenis aquascape. Ada beberapa jenis aquascape yang populer, masing-masing dengan ciri khas dan pendekatannya sendiri. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Natur aquarium. Gaya ini terinspirasi oleh pemandangan alam, dan seringkali meniru landscape yang ada di alam bebas. Natur aquarium biasanya menggunakan kombinasi tanaman, batu, dan kayu untuk menciptakan tampilan yang seimbang dan alami. Fokus utama adalah pada harmoni antara elemen-elemen yang digunakan, dengan penekanan pada estetika yang alami. 2. Dutch Style.
Aquascape gaya Belanda ini terkenal dengan penggunaan tanaman air yang beragam dan berwarna-warni. Gaya ini lebih menekankan pada pola dan susunan tanaman, dengan lapisan-lapisan tanaman yang diatur sedemikian rupa untuk menciptakan kedalaman dan kontras warna. Batu dan kayu jarang digunakan dalam gaya Dutch style ini. 3. Iwagumi. Iwagumi adalah gaya aquascape yang minimalis dan sederhana, tetapi sangat estetis. Gaya ini berasal dari Jepang dan menekankan penggunaan batu sebagai elemen utamanya. Biasanya, 3 batu utama digunakan dalam susunan yang asimetris untuk menciptakan fokus visual yang kuat. Tanaman air yang digunakan biasanya sederhana dan tidak terlalu mencolok. 4. Jungle style. Gaya ini meniru hutan tropis yang lebat dan penuh dengan tanaman. Aquascape gaya jungle cenderung memiliki tampilan yang lebih liar dan alami, dengan tanaman yang tumbuh bebas dan tidak terlalu terstruktur. Ini memberikan kesan kebebasan dan kealamian yang kuat. 5. Biotop. Biotop adalah gaya aquascape yang berusaha meniru ekosistem spesifik dari suatu tempat di alam. Seperti Sungai Amazon, Danau Malawi, atau hutan bakau. Semua elemen yang digunakan, mulai dari tanaman, ikan, hingga dekorasi harus sesuai dengan ekosistem yang ingin ditiru. Elemen aquascape. Untuk menciptakan aquascape yang indah dan seimbang, ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Di antaranya, 1. Substrat. Substrat adalah lapisan dasar dalam akuarium yang berfungsi sebagai media tanam bagi tanaman air. Substrat juga membantu dalam menjaga keseimbangan kimia air. Ada berbagai jenis substrat yang tersedia, termasuk pasir, kerikil, dan substrat khusus yang mengandung nutrisi. 2. Tanaman air. Tanaman adalah elemen penting dalam aquascape. Selain memberikan keindahan visual, tanaman juga berfungsi sebagai penyaring alami, membantu mengendalikan kadar nitrat dan memberikan tempat berlindung bagi ikan. Beberapa tanaman air yang populer termasuk Anubias, Java Fern, dan Monte Carlo. 3. Batu dan kayu. Batu dan kayu digunakan sebagai elemen dekoratif dalam aquascape. Batu sering digunakan dalam gaya Iwagumi, sementara kayu sering digunakan dalam gaya jungle. Kedua elemen ini membantu menciptakan struktur dan kedalaman dalam aquascape. 4. Ikan dan invertebrata. Ikan dan invertebrata tidak hanya menambah keindahan dalam aquascape, tetapi juga membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pilihan ikan harus disesuaikan dengan jenis aquascape yang dibuat, serta kondisi air dan kebutuhan habitat mereka. 5. Pencahayaan. Pencahayaan adalah faktor penting dalam aquascape, karena mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kesehatan ikan. Pencahayaan yang tepat juga membantu menonjolkan keindahan aquascape, dengan menciptakan bayangan dan sorotan yang menarik. 6. CO2. Karbon dioksida atau CO2 adalah nutrisi penting bagi tanaman air. Dalam aquascape, sistem injeksi CO2 sering digunakan untuk memastikan tanaman mendapatkan cukup karbon untuk fotosintesis. Tanpa CO2 yang cukup, tanaman mungkin tumbuh dengan lambat atau bahkan mati.
Teknik dasar aquascape. Menciptakan aquascape yang indah membutuhkan teknik dan keterampilan tertentu. Berikut adalah beberapa teknik dasar yang perlu diketahui. 1. Pemilihan tema. Sebelum memulai, penting untuk memilih tema atau gaya yang ingin Anda ciptakan. Apakah Anda ingin membuat natur akuarium yang alami, atau mungkin gaya Dutch yang penuh warna? Pemilihan tema akan mempengaruhi semua elemen lain dalam aquascape. 2. Komposisi dan tata letak. Komposisi adalah kunci dalam aquascape. Anda perlu mempertimbangkan bagaimana setiap elemen ditempatkan dalam akuarium untuk menciptakan keseimbangan visual. Prinsip-prinsip seni seperti rule of third atau golden ratio sering digunakan untuk menentukan tata letak yang estetis. 3. Pencahayaan dan bayangan. Pencahayaan yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam penampilan aquascape Anda. Cobalah untuk bermain dengan pencahayaan untuk menciptakan bayangan dan sorotan yang dapat menambah kedalaman dan dimensi pada aquascape. 4. Penyusunan tanaman. Tanaman harus disusun dengan hati-hati untuk menciptakan lapisan-lapisan yang memberikan kedalaman. Tanaman tinggi biasanya ditempatkan di belakang, sementara tanaman pendek ditempatkan di depan. Jangan lupa untuk memberikan ruang bagi tanaman untuk tumbuh. 5. Penggunaan CO2. Menggunakan sistem injeksi CO2 dapat membantu tanaman tumbuh lebih sehat dan cepat. Pastikan untuk mengatur sistem CO2 dengan benar agar sesuai dengan kebutuhan tanaman dalam aquascape Anda. Perawatan dan pemeliharaan. Setelah aquascape selesai dibuat, perawatan dan pemeliharaan rutin diperlukan untuk menjaga keindahan dan keseimbangannya. Berikut adalah beberapa tips untuk perawatan aquascape. 1. Pemangkasan tanaman. Tanaman dalam aquascape perlu dipangkas secara teratur untuk menjaga bentuk dan pertumbuhannya. Pemangkasan juga membantu mencegah tanaman mengambil alih seluruh akuarium. 2. Penggantian air. Penggantian air secara berkala diperlukan untuk menjaga kualitas air dan mencegah penumpukan zat-zat berbahaya. Biasanya, sekitar 20-30% air diganti setiap minggu. 3. Pengaturan pencahayaan. Pencahayaan harus diatur agar tidak terlalu terang atau terlalu redup. Terlalu banyak cahaya dapat menyebabkan pertumbuhan alga, sementara terlalu sedikit cahaya dapat menghambat pertumbuhan tanaman. 4. Pemberian nutrisi. Tanaman dalam aquascape memerlukan nutrisi tambahan yang diberikan melalui pupuk cair atau tablet. Pastikan untuk memberikan nutrisi yang sesuai dengan jenis tanaman yang Anda miliki. 5. Pemantauan parameter air. Parameter seperti pH, suhu, dan kadar CO2 harus dipantau secara rutin untuk memastikan kondisi tetap ideal bagi ikan dan tanaman. Alat uji air dapat membantu dalam pemantauan ini.
Tips dan trik aquascape. Jika Anda baru memulai, cobalah untuk membuat aquascape dengan desain yang sederhana dan mudah dirawat. Seiring waktu, Anda dapat mencoba gaya yang lebih kompleks. Jangan terburu-buru, menciptakan aquascape membutuhkan waktu dan kesabaran. Biarkan tanaman tumbuh dan berkembang secara alami sebelum melakukan perubahan besar. Pelajari dari ahlinya, ada banyak sumber daya online dan komunitas yang dapat membantu Anda belajar lebih lanjut tentang aquascape. Menonton video tutorial atau mengikuti forum diskusi dapat memberikan wawasan berharga. Eksperimen dengan komposisi. Jangan takut untuk bereksperimen dengan tata letak dan komposisi. Cobalah berbagai kombinasi tanaman, batu, dan kayu untuk menemukan tampilan yang paling Anda sukai. Nikmati prosesnya. Aquascape adalah kombinasi seni yang harus dinikmati. Jadi, nikmati setiap langkah dari prosesnya, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, dan jangan terlalu fokus pada hasil akhir. Demikian penjelasan video kita kali ini tentang seni menciptakan keindahan bawah air di dalam akuarium. Semoga bermanfaat, terhibur, dan Anda menikmati tayangan videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan info tayangan video lainnya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya. Terima kasih.